Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran ketiga pada pembelajaran IPS, yaitu membahas tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Adapun KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain disatukan oleh Laut Indonesia. Jadi, Indonesia ini adalah negara maritim, yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Nah, wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan, antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman ini disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan lainnya bisa saling melengkapi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di peta ini, Indonesia ini perairannya sangat luas. 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Wilayah di Indonesia ini merupakan kepulauan. Antara pulau yang satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, yang membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja ya potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ini adalah beberapa contoh dari potensi kekayaan laut Indonesia. Yang pertama ada ikan. Potensi kekayaan laut Indonesia itu ada ikan. Ikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan laut yang biasa dimanfaatkan adalah salah satunya rumput laut. Kemudian ada juga mutiara, ada terumbu karang, ada garam, dan minyak bumi. Jadi, ini adalah potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk jadi penunjang kehidupan masyarakat di Indonesia melalui kekayaan laut. Nah,
anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberikan kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya laut ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut diantaranya yaitu nelayan, kemudian pedagang. Pedagang ini orang yang salah satunya yang menjual hasil laut dari para nelayan. Kemudian ada pertambangan minyak lepas pantai, petani garam, berbagai sektor usaha wisata seperti pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan lain-lain. Dan kemudian ada pelayaran. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, tercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama itu adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran atau antar pulau dan antar negara. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga yaitu munculnya perkampungan etnis tertentu seperti percinan yang artinya di daerah tersebut banyak terdapat orang Cina, dan kampung Arab yang artinya di sana terdapat banyak orang Arab. Yang keempat yaitu dampaknya terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima yaitu terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, anak-anak, ada dampak positif, tentunya juga akan ada dampak negatifnya.
Nah, di sini kita akan mencoba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Yang kedua, dampaknya yaitu memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Yang ketiga adalah memiliki keberagaman sumber daya manusia. Adapun dampak negatifnya yang pertama yaitu tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Dan terakhir yang ketiga yaitu rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Nah, inilah tadi dampak-dampak negatif dan positif dari letak geografis Indonesia sebagai negara maritim anak-anak. Nah, jadi agar kalian lebih memahami pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini, buatlah bersama dengan kelompokmu sebuah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, jadi kalian carilah gambar-gambar lalu kalian tempelkan di buku kalian. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Lalu berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Nah, itulah tadi penjelasan materi pada pembelajaran IPS tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.